Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan membahas mengenai membaca kritis. Yang pertama yaitu pengertian membaca kritis. Membaca kritis atau critical reading menurut Albert di dalam tarikan tahun 2015 halaman 92 adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Haras dan Sulistianingsih dalam Pratiwi tahun 2007 halaman 73 yang mengutip Dictionary of Reading menuliskan bahwa membaca kreatif atau membaca kritis merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang baru yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan sebelumnya yang pernah didapatkan pembaca, membanding-bandingkannya dengan ide yang sejenis yang terdapat pada bahan bacaan lain. Menurut Moorman dan Ram dalam Pratiwi tahun 2007 halaman 74, memberikan batasan bahwa membaca kritis ialah tugas membaca yang diterapkan pada teks-teks yang mengandung konsep-konsep baru bagi pembaca. Dan apabila dikaitkan dengan pendapat Nur Hadi dalam Pratiwi tahun 2007 halaman 73, batasan tersebut berkenaan dengan kemampuan pembaca dalam membaca buku baru, kemudian mampu menulis resensi buku tersebut. Dalam bahasa Inggris, dipergunakan berbagai istilah sebagai padanan membaca kritis atau critical reading. Di antara lain yaitu interpretative reading atau membaca interpretatif. Dikutip dari Dawson dalam tarikan tahun 2015 halaman 93, dan membaca kreatif atau creative reading yang dikutip dari Anderson dalam tarikan 2015 halaman 93. Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan di atas, yang telah saya jelaskan mengenai membaca kritis, dapat disimpulkan bahwa membaca kritis atau membaca interpretatif atau membaca kreatif merupakan kegiatan membaca yang mendalam dan analitis untuk mendapatkan pengetahuan yang baru dan mengidentifikasi ide menonjol di dalamnya serta membandingkannya dengan ide-ide sejenis pada bacaan lain dan mampu meresensikan bahan bacaan yang dibaca. 2. Yaitu tujuan dan manfaat membaca kritis. Dalam mengembangkan kemampuan kita untuk menjadi seorang pembaca yang kritis, kita perlu terlebih dahulu mengetahui mengenai tujuan dan manfaat yang ada dalam membaca kritis. Pada umumnya, pembaca kritis atau critical reading memiliki tujuan yaitu yang pertama, memahami maksud penulis. Ada 4 tujuan atau maksud penulis, yaitu memberitahu, meyakinkan, mendesak, menghibur. Dan di antara keempat itu ada yang dibatasi atau lebih menonjol dalam bacaan yang ditulis oleh penulis. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar dapat memahami maksud dari penulis sebagai berikut. Yang pertama yaitu cari maksud penulis dalam paragraf pendahuluan dan penjelasan di uraian yang ada pada paragraf penutup. Yang kedua yaitu perhatikan dengan baik cara penulis menentukan ruang lingkup yang dibahasnya dan menemukan informasi-informasi yang menunjang maksud penulis. Yang ketiga yaitu perhatikan bagaimana penulis menentukan organisasi dalam penyajian bahannya. Dan yang terakhir yaitu cari dan dapatkan maksud-maksud yang tersirat dan tersembunyi dalam tulisan penulis untuk berhati-hati dalam menyimpulkan dan menyerap informasi baru. Selanjutnya yaitu memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis. Kemampuan membaca kritis menuntut kita agar kita sadar akan sikap dan prasangka kita dalam membaca sesuatu bacaan, karena ada beberapa unsur dalam bacaan kita yang kemudian memengaruhi cara berpikir kita. Dari kesadaran akan minat-minat kita dalam beberapa masalah serta prasangka-prasangka kita mengenai masalah tersebut, kita dapat membatasinya sehingga prasangka-prasangka tersebut tidak ikut campur dengan kemampuan kita membaca atau berpikir kritis. Yang ketiga yaitu memahami organisasi dasar tulisan. Membaca dengan kritis akan membuat pembaca teliti terhadap petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana penulis menyajikan tulisannya. Biasanya, penyajian seorang penulis dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian isi, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang keempat, dapat menilai penyajian penulis atau pengarang. Membaca kritis juga bertujuan untuk dapat menilai, mengevaluasi penyajian bahan tulis
dan mengetahui apakah penulis telah mencakup pokok bahasan yang ditulisnya dengan memuaskan ataupun tidak. Menilai penyajian penulis dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama yaitu segi informasi, segi logika, segi bahasa, segi kualifikasi, dan segi sumber informasi. Kemudian dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari, seperti mengevaluasi ide-ide yang disajikan, apakah itu menarik perhatian atau tidak, mengetahui di mana kita harus mencari informasi yang diingini, dan memperhatikan penyensoran tersembunyi, pemilihan bahasa yang digunakan penulis, juga posisi. Seperti pada sebuah artikel panjangnya suatu artikel seringkali mencerminkan skema nilai para redaktur. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu meningkatkan minat baca, kemampuan baca, dan berpikir kritis. Hal itu dilakukan dengan cara menyediakan waktu untuk membaca dan memilih bacaan yang baik, mengetahui prinsip pemilihan bahan bacaan, seperti buku apa saja yang pantas dibaca, dan memahami norma-norma kritik baik estetik, sastra, maupun moral dalam membaca bahan bacaan. Yang terakhir yaitu membaca majalah atau publikasi periodik yang serius. Sedangkan manfaat dari membaca kritis adalah yang pertama yaitu memiliki pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang padu sebagai hasil usaha dari menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan bacaan. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan mengingat yang lebih kuat sebagai hasil usaha dari memahami berbagai hubungan yang ada dalam bahan bacaan itu sendiri, serta hubungan bahan bacaan itu dengan bahan bacaan yang lain maupun dengan pengalaman membaca kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Demikianlah pembahasan saya mengenai membaca kritik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.